Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mungkin yang agak ringan, bukan terkait masalah review pertandingan ataupun jendela transfer yang sedikit jelimet, tapi kita akan membahas terkait masalah tradisi atau regenerasi striker Argentina di Manchester City. Kita akan bahas itu. Karena ya kita tahu bahwa musim sudah berakhir dan musim baru masih belum bergulir, karena bergulirnya masih di bulan depan, akhir bulan depan atau akhir Juli. Maka dari itu striker yang sudah direkrut Manchester City, Julian Alvarez, merupakan striker yang sangat fenomenal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Julian Alvarez itu sangat bagus di River Plate. Kita tahu gol-golnya, kita tahu cara bermainnya, kita melihat apa yang dimiliki oleh potensi anak ini. Ya, dia usianya masih muda, 21 atau 22. Yang kita bahas adalah regenerasi striker Argentina yang ada di City. Kita masuk ke striker pertama. Batasannya adalah era baru Manchester City, yaitu di eranya Sheikh Mansur atau manajemennya Khaldun Mubarak, yaitu di tahun 2008 sampai sekarang. Ya, karena sebelumnya saya tidak mengikuti detail terkait Manchester City karena ya kita tahu Liga Inggris gitu ya kan. Tapi ketika saya melihat seorang Carlos Tevez, saya semakin pengen melihat Liga Inggris. Waktu itu Carlos Tevez itu ada di Manchester United. Saya suka gaya bermainnya. Tipikal striker yang bisa bergerak dari sisi sayap, tipikal striker yang bisa bergerak dari lini kedua atau second striker, striker yang bisa bergerak menjadi ujung tombak. Pada saat itu tentu Wayne Rooney sama Cristiano Ronaldo yang ada di MU, dan menjadi duet yang sangat produktif pada waktu itu. Tapi seandainya berandai nih, Tevez tidak bergabung ke Manchester City, tentu saya akan menjadi fans sebelah. Karena saya menyukai City karena Carlos Tevez. Nah, pada saat 2008-2009, Carlos Tevez pindah, atau 2009 ya, Carlos Tevez pindah ke Manchester City. Di mana di Manchester City sudah ada striker ulung miliknya Arsenal, Emmanuel Adebayor. Di situ juga ada Robinho. Maka dari itu persaingan di lini depan patut dipertaruhkan, karena Carlos Tevez datang bukan cuma main-main, dia menjadi pemain yang sangat gacor pada waktu itu, didatangkan oleh City. Disitulah saya ikut dan mengikuti kegiatan Carlos Tevez di City selama berkarir. Dan Carlos Tevez di City membuktikan bahwa dia merupakan seorang pemain yang pas untuk Manchester City. Karena pada waktu itu Mancini itu menerapkan formasi 4-4-2 klasik atau 4-4-2 dengan dua striker, satunya second striker. Dan di situ Carlos Tevez yang memerankannya. Kadang berduet dengan Robinho, kadang berduet dengan Emmanuel Adebayor. Ditambah Eric Bellamy yang sebelah sayapnya sama Wade Phillips. Pada saat itu Adam Johnson juga kadang mengisi di pos itu. Dan terbukti selama 2 tahun Carlos Tevez di situ mampu membawa Manchester City di urutan ketiga, atau setahun di situ Carlos Tevez mampu membawa Manchester City di urutan kelima, mampu berjaya dan mampu masuk ke zona Europa League pada waktu itu. Setahun setelahnya Carlos Tevez mampu menjuarai FA Cup di tahun 2010-2011, akhir musim 2010-2011, menjuarai FA Cup untuk pertama kalinya. Di situ saya merasa bangga karena trofi diangkat oleh sang kapten Carlos Tevez. Ditambah di musim itu City lolos ke Liga Champions, menempati peringkat ketiga. Setelah itu setahun kemudian datanglah Aguero yang menjadi fenomenal tentunya di menit 93-20 dengan menjuarai Liga Inggris
Agüero mampu membuat stadion bergemuruh di musim 2011-2012. Mulai saat itu hegemoni dari Manchester City terus berkumandang. Bahkan Sir Alex mengatakan tetangga yang berisik dari Manchester City. Tentu karena apa? Karena Manchester City sangat royal mendatangkan banyak pemain. Dan untuk posisi striker tetap mereka mengandalkan striker Argentina. Kenapa? Karena gaya bermain pada saat Mancini berganti ke Pellegrini sama dengan posisi 4-4-2 klasik dengan mengandalkan second striker. Dan lagi-lagi striker Argentina sekelas Sergio Aguero mampu menempati itu. Kadang berposisi dengan Carlos Tevez, kadang berposisi dengan Mario Balotelli, yang paling sering berposisi dengan Edin Dzeko. Walaupun striker-striker ternama sudah datang ke City sebagai ujung tombak murni dan mereka juga cabut, tapi seorang Aguero tetap standby dan menjadi legend di Manchester City. Bagaimana Carlos Tevez? Dengan tergusurnya banyak striker yang datang, Carlos Tevez akhirnya berubah menjadi berlari ke klub yang lain. Walaupun tergusur, tentunya Carlos Tevez memberikan titah untuk striker Argentina yang ada di Manchester City. Ya, kita tahu bahwa striker Manchester City notabene dengan strategi Manuel Pellegrini dan Roberto Mancini, yaitu mengandalkan dua striker dari Argentina sangat available sekali. Maka dari itu tetap dipasanglah seorang Aguero. Setelah Pellegrini pergi, datanglah Pep Guardiola. Nah, di era Pep Guardiola, di mana Manchester City mulai dibentuk atau dibenah sejak musim 2016-2017, itu mulai dibenah dengan yang dulunya 4-4-2 klasik atau 4-4-2 dengan second striker. Pep Guardiola merubahnya sehingga terbentuklah formasi 4-4-3. Namun yang menjadi unik adalah Aguero tetap dipertahankan. Ini terbukti bahwa Pep Guardiola suka gaya bermain dengan striker yang mobile. Kalau kita melihat Pep Guardiola di Barcelona, itu merupakan tim yang notabene strikernya mobile sekali. 3 depannya itu mobile sekali, maka dari itu Aguero sangat dibutuhkan di situ. Dan terbukti puzzle untuk striker tetap diisi oleh Aguero. Tapi dengan berangsurnya usia dari Sergio Aguero, ketajamannya tetap ada, tapi fitnessnya agak sedikit berkurang, sehingga Pep Guardiola lebih sering untuk memberikan menit bermain kepada false nine di akhir-akhir karir Aguero di Manchester City. Karena ya kita tahu bahwa Aguero sudah menurun fitnessnya. Karena kalau kita melihat gaya bermain Pep Guardiola, tentunya kekuatan fisik, mental, serta kecepatan kelincahan itu menjadi tolok ukur. Maka dari itu ketika fitnessnya agak menurun, tentunya akan menjadi sebuah, ya bisa jadi akan menjadi sebuah kekurangan di lini depan untuk menciptakan banyak gol. Akan tetapi ditambah seorang Aguero mengalami cedera di akhir-akhir karirnya di Manchester City, sehingga Aguero tidak menjadi pilihan utama untuk Pep Guardiola di akhir karirnya di Manchester City. Dan akhirnya dia cabut ke Barcelona. Setahun 2021-2022, setahun Pep tanpa striker, atau setahun Manchester City tanpa striker Argentina. Akhirnya datanglah Julian Alvarez. Pertanyaannya, apakah Julian Alvarez mampu melanjutkan generasi striker Argentina sekaliber Carlos Tevez dan seorang Sergio Aguero? Kita patut lihat, kalau Julian Alvarez datang dan ditambah Haaland datang, apakah Pep Guardiola akan menerapkan formasi 4-4-2 klasik? Tapi kayaknya nggak mungkin. Tetap 4-4-3 yang dia akan terapkan. Tapi Julian Alvarez dan seorang Erling Haaland akan bergantian untuk mengisi pos. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua, melebarkan Julian Alvarez ke sisi sayap sebelah kanan. Tentu banyak pemain yang akan tergusur di situ.
Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling akan menjadi ancaman karena posisi sayap harusnya dimiliki oleh mereka, apalagi Gabriel Jesus, tentu menjadi ancaman. Akan tetapi demi berlangsungnya kompetitif yang sebenarnya di Liga Inggris maupun di Liga Eropa, maka dari itu perlu adanya striker sekaliber Julian Alvarez untuk mengisi. Kita patut tunggu di pramusim gimana gaya bermain dari Julian Alvarez di bawah Pep Guardiola, dan kita patut tunggu apakah musim depan akan menjadi suksesor striker Argentina atau malah flop menjadi generasi berikutnya striker Argentina. Tetap semangat dan see you.